50 luka tusukan pisau dari seorang pencuri sadis harus ia alami. Bahkan istrinya pun tak luput dari keganasan pisau maut itu. Saya udah ngerasain, saya pasti bilang sama anak-anak saya pasti udah nggak punya apa-apa lagi. Lalu bagaimana nasib Puji dan keluarganya? Minggu pukul 2 pagi, saat itu Puji bersama istri dan anaknya sedang tertidur pulas. Tanpa menyadari, seorang tamu tak diundang mengintai mereka. Awal mula saya mendengar ada seperti suara kerosak, saya pikir suara tikus gitu, jadi saya nggak menanggapi suara itu karena masih ngantuk juga. Terasa ada seperti pintu kamar itu dibuka, nggak menanggapi suara itulah. Saya pikir itu istri saya sedang mengambil sesuatu dalam kamar. Tapi suara itu mengganggu, akhirnya saya panggil, Ma gitu. Rupanya waktu saya panggil mama itu, dia langsung bangun ya orang itu, pakai topeng penutup kepala begitu. Naik ke tempat tidur, lalu dia memukul saya dengan pukulan pemijat ya, ke arah muka wajah begitu. Ketika pukulannya berhenti, kemudian saya merasa tubuh saya itu tusukan itu, zaman pisau gitu ke arah dada dan perut saya. Dari mulai sini saya terasa gitu, terus saya hanya refleks aja, saya panggil Ma gitu. Saya dengar teriakan suami, seperti manggil Ma, saya bangun. Ternyata ada orang pakai topeng gitu sedang nyerang suami saya. Tiba-tiba orangnya nyerang ke saya. Teriak maling, baru saya kaget, wah maling ternyata ya. Saya keluar kamar sambil teriak, maling, diikuti oleh anak saya yang kecil. Maling gitu. Langsung saya buka pintu ini. Saya kunci langsung. Pelaku mengejar saya sambil teriak, "Tuhan tolong, maling!" gitu. Saya lihat pelaku berusaha buka pintu, tapi nggak bisa gitu ya. Terus saya mau coba telepon satpam, nggak bisa digunakan. Saya merasa takut sekali ya. Waktu saya megang telepon, saya lihat pelaku berusaha membuka pintu. Orang itu balik nyerang suami saya lagi. Teriak terus di ruang tengah itu. Saya pertama kaget, ingin tahu ada apa ini kan. Keluar dari kamar, melihat mama saya di ruang tengah, kondisi berdarah-darah sambil teriak maling-maling, tapi dalam kondisi sudah lemas. Saya masuk ke kamar belakang, buka pintu, saya lihat sedang bertarung dengan maminya. Dan tangan dan pisau saya pernah pegang gitu ya. Saya telapak tangan saya kan terbelah itu. Tapi ngeliat papa mau ditusuk dan saya ngeliat berdarah-darah, itu akhirnya saya masuk, saya langsung tekap malingnya. Setelah ditekap saya pegang ininya lehernya gitu, saya ikat dengan roll kabel gitu ya. Saya lepaskan tekapan saya itu kan. Saya tinggalkan papa sama malingnya, saya keluar. Saya lihat ke dada saya merah begitu ya. Makin meluap itu emosi saya. Saya pegang lagi orangnya itu lehernya. Dia saya pegangin, dia sepertinya nggak punya kekuatan, nurut aja, lemah gitu ya. Sampai dia terjongkok di situ. Lalu saya buka dulu topengnya. Saya lihat begitu, wah saya nggak kenal. Saya mengerjakan pukulan keras sekali sampai ujungnya pecah itu, ujung pijatan itu. Dia masih diem. Saya lihat roll kabel yang tadi saya buat ngeliat, saya ambil juga. Saya pukul ke dia ke kepalanya, pas tengah kepala itu, pecah juga. Dia diem. Saya pikir dia pingsan kan karena dia nggak bergerak. Udah saya tinggal. Saya langsung ke ruang tengah, ya dengan kondisi berdarah begitu. Duduk sebentar di sofa, lalu kemudian saya mau kembali lagi ke kamar, tapi saya lihat dia sudah keluar gitu ya, sudah jalan. Saya lihatin dia begitu ya, dia juga lihat saya gitu, matanya nanar tapi tenang sekali. Enda bersama anaknya berlari menyelamatkan diri dan mencari bantuan untuk suami yang sedang berjuang demi nyawanya. Saya buka, saya langsung sambil teriak maling gitu ya. Langsung saya keluar, saya lari ke depan itu sampai ke gembok sini, pintu pagar. Saya teriak maling gitu. Tapi saya lihat keadaannya sepi sekali, nggak ada yang bangun gitu. Tiba-tiba anak saya datang tuh. Terus dia loncat lewat pagar itu.
Saya loncat dari pagar, saya langsung tarik ke pos satpam. Fit, tolong panggil satpam. Sampai akhirnya saya buka pintu pagar, saya teriak di jalan, tolong bangun gitu, sambil saya pukul-pukul itu gembok. Ci, bangun, tolong, ada maling, Ci. Teriak sebenarnya udah sampai putus asa, karena nggak ada tetangga yang bangun. Saya udah ngerasain, saya pasti kehilangan suami. Itu anak-anak saya pasti udah nggak punya apa-apa lagi. Dalam kondisi yang terluka, tak ada lagi yang bisa Enda lakukan. Ia hanya berharap bantuan segera datang dan nyawa suaminya terselamatkan. Anaknya Pak Puji datang ke pos, Pak, minta tolong Pak, di rumah saya ada maling Pak. Yang benar deh, iya Pak. Langsung saya start motor, saya boncengin bertiga, langsung ke sini. Malingnya masih ada nggak, Bu? Tolong Pak, cepet, saya bilang suami saya di dalam, masih ada malingnya di dalam gitu. Saya mencoba bangun, saya berjalan sambil terbungkuk. Ternyata suami saya sudah keluar dari kamar, lagi jalan. Saya lega gitu, karena suami saya ternyata masih bisa keluar dari kamar. Dadanya berdarah semuanya. Satpam nanya duluan ke suami saya, Pak, malingnya masih ada? Masih ada di dalam tuh. Coba aja masuk aja ke dalam. Suami saya ngajakin, ayo kita ke rumah sakit. Kalau saya biarkan saya tetap di rumah, sementara darah keluar banyak, saya bisa kehabisan darah. Waktu saya pegang kunci untuk saya keluarin mobil, saya sempat nanya sama orang yang di luar, Pak, ada yang bisa bantu bawa mobil? Nggak ada yang bisa, ya sudah saya bawa sendiri. Saya titip sama Peter, tolong jagain, itu masih di dalam pencurinya. Pencuri sadis itu berusaha melarikan diri. Namun polisi dan satpam akhirnya berhasil menangkapnya saat terjatuh dalam kondisi terluka. Saat itu, Puji harus berjuang menuju rumah sakit.